Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya 3 kasur angin di sebuah apartemen di San Francisco bisa tumbuh jadi raksasa global yang mengguncang seluruh industri perhotelan? Nah, hari ini kita akan bongkar cetak biru di balik kesuksesan Airbnb. Yuk kita mulai. Kita awali dengan sebuah kutipan yang provokatif. Ini seolah-olah mau bilang kalau Airbnb itu bukan penjahatnya. Justru industri hotel itu sendiri yang, menciptakan lubang besar, lubang buat para traveler yang pengen pilihan lain. Dan Airbnb dengan cerdas masuk dan mengisi kekosongan itu. Coba deh kita lihat skalanya. Dari 400 pemesanan dalam setahun penuh, jadi 400 pemesanan setiap 2 menit. Wow, ini bukan lagi pertumbuhan biasa, ini tuh ledakan. Angka-angka ini menceritakan sebuah fenomena. Dan sekarang pertanyaannya adalah, gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini? Oke, kita udah lihat apa yang terjadi. Pertumbuhan yang gila-gilaan. Sekarang kita masuk ke bagian kenapanya. Airbnb itu nggak cuma jual tempat tidur. Mereka benar-benar paham ada pergeseran besar dalam keinginan para traveler yang udah mulai jenuh dengan pengalaman hotel yang itu-itu aja. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Model hotel lama itu kan jualannya kepastian. Kamarnya sama di mana-mana. Aman sih, tapi ya gitu-gitu aja. Airbnb justru berani bertaruh. Kalau traveler modern itu nggak lagi cuma pengen lihat kota. Mereka pengen merasakan gimana rasanya tinggal di sana, walaupun cuma beberapa hari. Tapi perubahan ini bukan cuma soal taktik bisnis loh. Di balik semua ini, ada sebuah filosofi yang jadi fondasi mereka. Buat Airbnb, filosofi ini terangkum dalam sebuah kalimat pendek yang jadi kompas untuk setiap keputusan yang mereka ambil. Dan inilah dia, belong anywhere. Merasa di rumah di mana saja. Ini bukan cuma slogan keren buat iklan. Ini misi inti mereka. Sebuah janji untuk menciptakan koneksi antar manusia dan mengubah orang asing jadi teman, satu persatu, di seluruh dunia. Yang menarik, para pendirinya sendiri ngaku kalau misi ini nggak ada dari hari pertama. Misi ini justru ditemukan di tengah jalan, waktu mereka sadar kalau bisnis mereka itu bukan tentang nyewain ruangan, tapi tentang memfasilitasi koneksi. Dan kesadaran inilah yang mengubah Airbnb dari sekedar layanan jadi sebuah gerakan global. Nah, ini bukti kalau misi itu bukan sekedar omong kosong. Ini adalah saat di mana misi itu turun dari presentasi korporat ke dunia nyata. Ini bukan soal kebijakan perusahaan. Ini murni tentang kepedulian tulus satu manusia ke manusia lain. Kisah ini nunjukin kalau belong anywhere itu beneran hidup di dalam komunitas mereka. Oke, punya misi yang hebat itu satu hal. Tapi melaksanakannya itu soal lain. Jadi, gimana caranya? Airbnb membangun bisnisnya di atas 3 pilar utama. Yang pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah mengatasi tantangan terbesar, membangun kepercayaan di antara jutaan orang yang sama sekali belum pernah ketemu. Ini nih, pertanyaan miliaran dolarnya kan? Seluruh modal bisnis mereka itu bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini. Tanpa kepercayaan, nggak akan ada Airbnb. Jadi gimana mereka merancang sebuah sistem untuk menciptakan kepercayaan dari nol? Jadi, poin krusialnya adalah kepercayaan itu nggak dibiarin terjadi gitu aja, tapi dirancang dengan sengaja. 3 langkah ini menciptakan semacam lingkaran kepercayaan. Identitas terverifikasi mengurangi resiko, komunikasi aman membangun hubungan, dan ulasan 2 arah memastikan semua orang jujur. Benar-benar rekayasa kepercayaan yang brilian. Setelah fondasi kepercayaannya kuat, pilar kedua adalah pengalamannya itu sendiri. Airbnb sadar mereka nggak bisa cuma jadi platform transaksi. Mereka harus mendefinisikan ulang apa itu keramahan untuk era modern, mengubahnya jadi sesuatu yang lebih personal dan tulus. Ini pengakuan yang jujur banget loh. Awalnya mereka menganggap keramahan itu kata yang identik dengan hotel yang kaku dan gak personal. Titik baliknya adalah waktu mereka sadar kalau mereka bisa mengambil konsep itu dan memberinya jiwa, mengubahnya jadi pelayanan dengan hati, sesuatu yang otentik dan berpusat pada manusia. Disinilah keajaibannya terjadi. Ini bukan tentang fasilitas mewah, tapi tentang tindakan-tindakan kecil yang penuh perhatian. Catatan selamat datang. Pakaian tahan air yang gak disangka-sangka, ini adalah momen-momen yang mengubah penginapan biasa jadi kenangan tak terlupakan dan membangun loyalitas yang sangat dalam. Oke, jadi kita udah punya kepercayaan dan pelayanan dengan hati. Pilar terakhir ini yang menyatukan semuanya. Airbnb sadar platform mereka bukan cuma mengubah cara orang traveling, tapi juga menciptakan dampak ekonomi yang nyata, yang memberdayakan individu dan komunitas secara langsung. Ini pertanyaan yang sangat penting.
Selain pengalaman unik buat para traveler, apa sih dampak nyata dari model ini? Jawabannya ada pada bagaimana Airbnb mendistribusikan kembali pendapatan pariwisata, bukan ke perusahaan raksasa, tapi langsung ke kantong masyarakat lokal. Coba lihat angka ini. 20 miliar dolar. Biarkan angka itu meresap sejenak. Itu adalah total pendapatan yang diterima oleh tuan rumah perempuan saja sampai tahun 2018. Ini bukan cuma angka, ini adalah bukti pemberdayaan ekonomi dalam skala yang masif. Grafik sederhana ini menjelaskan kenapa angka tadi begitu signifikan. Mayoritas dari komunitas tuan rumah global Airbnb adalah perempuan. Ini menunjukkan kalau platform mereka secara nggak langsung menjadi mesin kewirausahaan bagi perempuan, memberdayakan mereka untuk mendapat penghasilan dari aset yang sudah mereka miliki. Dan mereka nggak berhenti di situ. Dengan agenda ini, Airbnb secara sadar berusaha menyebarkan manfaat ekonomi pariwisata ke komunitas-komunitas yang secara historis sering terlewatkan. Ini menjadikan model mereka lebih inklusif. Jadi, inilah catak birunya. Kesuksesan Airbnb berdiri di atas 3 pilar. Kepercayaan yang dirancang, pelayanan dengan hati, dan komunitas yang diberdayakan. Ini lebih dari sekedar model bisnis perjalanan. Ini adalah kerangka untuk membangun merek yang digerakkan oleh komunitas. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, prinsip mana dari cetak biru ini yang bisa kita terapkan di dunia kita masing-masing?